Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Ali Imran ayat 29. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali pagi yang baik ini di hari yang mulia ini, sembah dan syukur serta puja-puji kita mari senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia yang memberikan kebaikan kepada kita hingga Allah menuntun kita dalam setiap gerak-gerik kita dalam hidup ini untuk memperoleh kesuksesan di dunia dan di akhirat. Di antara nikmat dan kasih sayang Allah adalah dengan diutusnya biinzali rusulih, biirsali rusulih wa inzali kutubih, diutusnya para rasul kepada segenap umat manusia untuk membimbing mereka dan dibekali mereka dengan Alkitab sebagai petunjuk, sebagai pedoman yang dapat dijadikan pegangan ketika para rasul itu telah tiada. Oleh karena itu, berbahagialah orang-orang yang mengikuti para rasul sebelumnya dan khususan umat di akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, selain mengikuti ajaran Rasulullah SAW secara universal, secara umum, juga kita menjaga diri, yakni dengan mencari atau berteman dengan orang-orang yang dapat membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat 29 surah Ali Imran yang kami bacakan ini ada hubungan dengan ayat sebelumnya, yakni Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang beriman di kalangan Ansar, satu golongan pada waktu itu yang mereka mengakrab-akrabkan diri, yakni mereka melakukan mungkin muwafaqah ataupun pertemanan dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Dan Sa'id bin Jubair mengatakan, kemudian saya menegur mereka, janganlah kalian berdekat-dekatan dengan Yahudi itu, karena mereka la yuftinukum, mereka akan membawa fitnah, mereka akan menghancurkan agamamu. Karena kita ketahui Yahudi di zaman Rasulullah SAW, kecuali orang-orang yang diberi nikmat dan hidayah oleh Allah, kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Wa katsirum minhum fasiqun. Mereka adalah orang-orang yang berlaku fasik, mengharamkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memakan riba, sehingga pasar-pasar yang dikuasai oleh mereka itu dipenuhi oleh praktik riba dan kezaliman. Maka inilah yang ditegur oleh Sa'id bin Jubair. Tapi kelompok dari Ansar ini, sahabat yang beriman ini, mereka abau. Mereka tidak mau mendengar
peringatan ini, maka turunlah ayat ini, ayat 28 dan 29 ini. Allah menyatakan la yattakhidul mu'minun. Jangan pernah orang-orang beriman itu menjadikan auliya al-kafirina auliya min dunul mu'minin. Jangan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai aulia, teman akrab. Mungkin konteksnya pada waktu itu sebagai teman. Teman sejawat, teman kerja. Namun hari ini juga aulia ini menjadi hal yang sangat sensitif sekali di Indonesia beberapa tahun belakangan ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta, sehingga wali aulia itu ada yang mentafsirkan sesuai selera, sesuai dengan kepentingannya. Ada mengatakan wali amri, pemimpin, ada yang mengatakan sebagai teman. Namun dia memang begitu, ayat ini bisa diletakkan sesuai dengan konteks. Kalau kita bicara pemilihan gubernur, ya tentu gubernur yang dimaksud wali itu ya gubernurnya. Jangan memilih gubernur kalau bukan dari kalangan muslim. Dan dalam konteks ayat yang kita baca ini, para mukminin di Madinah yang berteman dengan orang-orang Yahudi itu, tentu juga mereka terkena dengan ayat ini. Wali di sini, aulia ini adalah teman paling kurang. Jadi ditempatkan sesuai dengan konteks ayat dan kondisi al-mukhatab ataupun orang-orang ayat tersebut. Jadi berteman dengan orang kafir tentu ini akan merugikan kaum mukminin, maka Allah tidak membiarkan hal ini, dan ini berlaku secara umum. Mungkin waktu itu kepada sahabat, segolongan sahabat Ansar, tapi dapat juga diterapkan dan relevan sekali dengan keadaan kita hari ini. Ya, karena berteman di sini tentu apabila sudah menyangkut dalam hal-hal yang dapat merusak prinsip agama kita. Kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka, berarti itu menunjukkan keridhaan kita terhadap perayaan mereka yang mengedelkan menuduh Allah itu punya anak. Sedangkan Allah menegur orang-orang beriman sebagai peringatan, dan Allah mencela orang-orang kafir itu, orang musyrik itu, menyatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu unsur Tuhan tiga dari yang ketiga. Tuhan yang ketiga dari tiga Tuhan. Kira-kira begitu. Tsalitsu tsalatsa. Karena ada oknum menurut mereka ini, sumber dari Tuhan ini ya tiga, Allah, kemudian Isa, dan ibunya. Maka Allah dengan tegas dalam beberapa ayat membantah ini dan menantang orang-orang kafir itu, musyrik itu, kalau kalian menyembah Isa dan ibunya, siapa yang bisa kemudian menghalangi Allah ketika Allah berkehendak menghancurkan, membinasakan Isa dan ibunya? Tidak ada yang mampu menghalangi. Artinya mereka bukan Tuhan. Karena sifat Tuhan itu yang mutlak, kebenaran mutlak, kekuasaannya mutlak, kekuatannya mutlak. Tidak ada yang mampu menandingi. Maka tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, karena Allah itu punya segala-galanya. Dan Allah mengakui sendiri dari teks-teks ayat Al-Quran. Maka dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan, satu pemahaman yang jelas bahwa berteman, memilih teman ini hal yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Bertemanlah dengan orang-orang yang mampu mengajak kita, yang membimbing kita untuk selalu dekat kepada Allah dan berada dalam ketaatan kepadanya. Lebih-lebih di zaman ini dengan kecanggihan teknologi, ada yang tidak mampu mengontrol dirinya, bagaimana menggunakan teknologi itu secara berhemat, secara bertanggung jawab.
sehingga dia menjadi korban daripada kemajuan itu sendiri. Lalai dia daripada tanggung jawabnya terhadap diri, terhadap keluarga, terhadap agamanya, bahkan hanya dikarenakan dia lalai mencip abih wate, abih peng, karu wirmo. Ini semua adalah menunjukkan bahwa kita belum siap dan telah dikuasai oleh kecanggihan teknologi itu. Ini lebih-lebih dikarenakan karena agama kita, keimanan kita yang belum kokoh, keyakinan kita yang belum kuat, sehingga mampu dirusakkan oleh hal-hal yang abstrak tersebut. Maka berteman tidak saja dengan orangnya, tapi dengan sesuatu yang baru juga harus kita waspadai agar tidak merusak agama kita dan selalu kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh syair, alaika bi ikhwanis thiqat fa innahum qalilun. Hati-hati engkau memilih teman-teman yang thiqah, yang dapat dipercaya. Jadi, diingatkan supaya mencari teman yang thiqah, yang terpercaya agamanya, fa innahum qalil, karena mereka itu sedikit. Fasilhum duna man kunta tashabu. Selalulah berinteraksi dengan orang-orang tersebut yang siqah tersebut. Wa nafsaka akrimha wa sunha, dan hargailah, muliakanlah jiwamu dan jagalah ia. Fa innaha mata ma tujalisu safalatan nasi taqdabu. Karena ketika engkau biarkan jiwamu ini berteman dengan orang-orang bodoh, maka jiwamu ini akan menjadi kotor dan menjadi pemarah, artinya dia tidak mulia lagi. Wallahu a'lam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.